Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah Wahyuni dengan NIM 2020G1D011. Saya dari Ekonomi Syariah semester 5 Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Mataram. Jadi, tujuan saya dalam pembuatan video ini yaitu untuk memenuhi tugas ekonomi moneter syariah. Di sini saya akan membahas tentang jenis dan fungsi lembaga keuangan non-bank. Baik, sebelum kita ke jenis dan fungsi lembaga keuangan non-bank, kita perlu mengetahui apa sih lembaga keuangan non-bank itu. Jadi, lembaga keuangan non-bank merupakan badan usaha di bidang keuangan yang boleh menghimpun dan menyalurkan dana kepada masyarakat tetapi bukan dalam bentuk tabungan, giro, dan deposito. Baik, jenis-jenis lembaga keuangan non-bank yang pertama ada perusahaan asuransi. Perusahaan asuransi adalah perusahaan jasa dalam menanggulangi resiko dan kerugian, kehilangan manfaat, dan tanggung jawab hukum pada pihak ketiga karena peristiwa ketidakpastian. Ada beberapa produk asuransi yang cukup populer untuk ditawarkan, antara lain yang pertama asuransi kesehatan, asuransi jiwa, asuransi kendaraan, asuransi pendidikan, dan asuransi properti. Kemudian yang kedua, perusahaan dana pensiun. Dana pensiun adalah suatu perusahaan yang kegiatannya mengelola dana pensiun dari suatu perusahaan atau instansi pemberi kerja. Yang ketiga, pegadaian. Pegadaian ialah salah satu badan usaha milik negara atau BUMN yang melakukan kegiatan penyaluran kredit kepada masyarakat. Dasar hukum yang digunakan ialah hukum gadai sehingga masyarakat terhindar dari bunga yang terlalu tinggi. Yang selanjutnya, yang keempat, koperasi simpan pinjam. Koperasi simpan pinjam merupakan lembaga keuangan non-bank yang berbentuk koperasi dan menghimpun dana dari para anggota, kemudian menyalurkan kembali kepada anggota maupun ke non-anggota atau masyarakat. Yang kelima, ada leasing. Leasing merupakan perusahaan sewa guna atau lembaga keuangan bukan bank yang menawarkan pembayaran kredit atau cash untuk barang-barang tertentu. Kemudian yang keenam ada pasar modal. Pasar modal merupakan tempat pertemuan dan melakukan transaksi antara pihak pencari dana dengan pemilik dana atau penanaman modal. Dalam pasar modal yang diperjualbelikan adalah jenis efek seperti saham dan obligasi. Jika diukur dari waktu, yang diperjualbelikan merupakan modal jangka panjang. Yang ketujuh merupakan perusahaan modal ventura. Perusahaan modal ventura adalah perusahaan yang usaha utamanya mengandung resiko tinggi. Usahanya lebih banyak memberikan pembiayaan dalam bentuk kredit dan tanpa jaminan yang umumnya tidak dilayani oleh lembaga keuangan lainnya. Selanjutnya, adapun fungsi lembaga keuangan non-bank, yang pertama menghimpun dana, yang kedua memberikan kredit, yang ketiga menjadi perantara, yang keempat mencari tenaga ahli, yang kelima melakukan usaha di bidang keuangan. Baik, terima kasih. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.